Tiga bakal capres sudah mempersiapkan dan mematangkan strategi kampanye. PD Perjuangan sebagai partai pengusung Ganjar Pranowo menyebut Presiden Jokowi sudah menugaskan tim 7 untuk memenangkan Ganjar. Bahkan dalam pelatihan juru kampanye, mantan Panglima TNI Andika Perkasa ditunjuk sebagai pembicara untuk strategi penggalangan. Untuk menjaring suara dari kalangan muda, putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka akan ditugaskan sebagai juru kampanye. Putra sulung Presiden ini mengaku sudah melakukan safari politik untuk mengampanyekan Ganjar Pranowo. Berarti tidak perlu fleksibel aja. Yang penting tidak mengganggu jam kerja. Ya. Ada instruksi khusus nggak sih Mas untuk kampanyenya mungkin seperti apa? Saya menunggu arahan aja. Wilayah mana saja Mas? Satu Indonesia? Ya nggak tahu, ini udah kalau yang besok Sabtu udah keluar wilayah, keluar provinsi. Kemana Mas? Aja ditulis. Ganjar pun menilai penugasan Gibran sebagai juru kampanye efektif menaikkan suara. Kita senang sekali dan rencananya minggu ini kalau tidak salah Mas Gibran mau ikut saya untuk jalan-jalan dan saya senang sekali. Ya, mungkin satu di Solo, satu di luar Jawa Tengah. Ketika teman-teman kita ingin berpartisipasi, ketika kemudian mereka menjadi figur, ya pasti akan ada efek. Sementara itu, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengikuti acara apel siaga perubahan Partai Nasdem di GBK minggu kemarin. Dalam orasinya, Anies menyebut pentingnya perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Anies juga menyatakan ada perjuangan besar untuk negara yang lebih adil. Perjuangan yang mengikhtiarkan negara yang lebih adil. Mengapa kita berkumpul di sini dan mengapa tagline-nya perubahan? Kita mendorong perubahan untuk menjaga persatuan. Lihatlah wajah-wajah tadi dari seluruh penjuru tanah air. Mereka menginginkan agar di tiap tempat mereka lahir, kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan adalah setara. Pendukung Prabowo Subianto juga terus bergerak. Sekelompok massa yang bergabung dalam Barisan Relawan Indonesia Kuat atau BRIK 08 mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Selebrita Fauzi Baadila yang ditunjuk sebagai koordinator relawan oleh Gerindra meminta relawan Prabowo berkampanye secara santun dan kreatif. Kita semua Prabowo. Ramah, damai, rukun, sejuk, kreatif, fun itu kita kedepankan. Kita nggak mau overheat seperti 2019. 2024 kita harus jalani pilpres dengan damai, dengan tidak ada keretakan. Dan juga siapapun yang mendukung Pak Prabowo, para relawan simpatisan, diharapkan agar mentaati ini. Karena jurus dan strategi sudah diatur oleh bakal capres. Membangun kekuatan relawan untuk menjaring suara hingga ke basis terkecil digunakan sebagai senjata untuk memenangkan kontestasi pemilu presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah nama seperti mantan Panglima TNI Andika Perkasa hingga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka digait PD Perjuangan dan koalisinya sebagai juru kampanye untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres. Bagaimana kekuatan sosok di balik tim Ganjar ini? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dan Ketua DPP PD Perjuangan Sukur Nababan. Selamat sore Pak Jayadi, Pak Sukur. Selamat sore Mas Rahman. Baik, Pak Sukur, ada nama Jenderal Purnawirawan Andika dan juga Gibran Rakabuming Raka. Apa alasan mereka ada di balik tim Ganjar? Apakah strategi untuk dongkrak elektoral, Pak Sukur? Ya tentu saja kan Pak Andika itu kan jenderal ya, dan beliau mantan Panglima. Nah tentu memiliki komitmen dan pilihan politik yang sudah pasti dan tidak bisa dipengaruhi hanya dengan sekonyong-konyong seperti itu. Nah berarti kan beliau melihat PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo adalah menjadi solusi untuk membawa bangsa ini jauh lebih baik lagi. Apa yang dilakukan Pak Jokowi kan sudah bagus. Nah, jadi kalau dikatakan perubahan kan kita tidak tahu apa yang mau dirubah, apa yang mau diperbaiki. Nah, dengan Ganjar kan itu melanjutkan semua apa yang sudah dimulai dan memperbaiki hal-hal apa yang sudah kurang terkait dengan
Jenderal Andika seperti yang saya sampaikan tadi, ya beliau melihat bahwa Ganjar PDI Perjuangan adalah menjadi rumah politiknya, rumah perjuangannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, kalau Gibran, gimana Pak Syukur? Ya Gibran kan kader PDI Perjuangan, Mas. Jadi seluruh kepala daerah, anggota legislatif dari PDI Perjuangan ditugaskan menjadi tim kampanye. Ya termasuk saya. Nah artinya khususnya di daerah, di mana dia daerah pemilihannya untuk anggota DPR, DPRD. Walaupun ini DPRD, ditunjuk Gibran, Pak Syukur kan sebelumnya juga sempat ada polemik soal beberapa kali bertemu dengan Prabowo nih Pak Syukur. Lah kan itu sudah selesai. Ini kan sebenarnya kawan-kawan yang bikin polemik. Pada saat klarifikasi Mas Gibrannya kan datang ke kantor DPP partai, memakai seragam partai. Dan jelas beliau mengatakan bahwa saya adalah kader PDI Perjuangan. Yang taat dengan perintah partai, taat dengan perintah ketua umum. Nah, waktu acara di Gelora Bung Karno juga, saya bertemu dengan beliau, duduk samping-sampingan. Nah, beliau datang tepat waktu, memakai seragam partai. Jadi, menurut saya Gibran kan harusnya tidak menjadi polemik, karena dia adalah kader partai. Kader partai tentu saja bertugas, dan ditugaskan untuk memenangkan pertarungan-pertarungan kepartaian. Khususnya pemilihan anggota legislatif dan presiden 2024. Baik, Pak Jayadi, bagaimana Anda lihat sosok dari Andika dan juga Gibran yang saat ini ada di balik tim pemenangan Ganjar Pranowo? Kan Andika baru ya KTA PDIP-nya, kemudian juga Gibran di Solo nih, bukan di DPP, Pak Jayadi. Ya, pertama ya ada 4 hal yang dicari publik menurut riset ya dari kandidat capres cawapres itu. 1, merakyat, 2, jujur bersih, 3, tegas berwibawa, 4, pintar gitu. Yang merakyat tuh sementara ini lebih unggul di Ganjar. Kalau jujur bersih tiga-tiganya dapat, lalu tegas berwibawa itu lebih ke Prabowo, pintar itu lebih ke Anies. Nah, masuknya Pak Andika itu bisa diharapkan bisa membantu, menurut saya, dugaan saya, membantu dari sisi Pak Ganjarnya, image bahwa tim Ganjar juga memiliki karakteristik tegas dan berwibawa itu dari sisi Pak Ganjarnya. Tapi dari sisi kemampuan memobilisasi dukungan, tentu saja sebagai mantan panglima, sebagai tentara, kan biasanya memiliki leadership yang kuat, memiliki kemampuan untuk melakukan pengorganisasian yang juga baik. Jadi barangkali 2 itu yang mungkin bisa diharapkan dari penunjukan seorang Andika. Kalau Gibran, Pak Jayadi? Gibran ada 2 minimal yang bisa dibantu oleh Gibran. 1, seperti yang sudah disebut, muda ya, dia milenial. Sebagai anak milenial, Gibran cukup efektif selama ini. Kemampuan dia untuk berkomunikasi secara politik itu sangat kreatif dan cukup menarik gitu. Yang kedua, jangan lupa Gibran adalah anak Presiden Jokowi. Bagaimanapun tidak bisa dinafikan faktor Presiden Jokowi masih cukup efektif di dalam kemungkinan ya dalam Pilpres 2024. Jadi Gibran antara lain bisa menjadi salah satu representasi bahwa Pak Jokowi tetap endorse Ganjar gitu di tim PDIP ini. 2 itu minimal dari Mas Gibran. Baik, saya ingin juga tanya soal nanti pengaruh elektoralnya seperti apa bagi Ganjar dengan adanya 2 sosok ini. Tapi ke Pak Syukur, ini kan ada gap nih, ada gap. Yang satu senior Purnawirawan, yang satu muda wali kota Solo. Bagaimana? Apakah ini salah satu strategi juga untuk menjaring seluruh lapisan elemen? Ya tentu saja kan ya semua lapisan khususnya kaum milenial kan itu menjadi pemilih terbesar. Tetapi seperti yang dikatakan Pak Jayadi tadi, ini kan kita bahas Gibran itu karena kebetulan putra presiden. Nah banyak sekali kepala daerah kami yang ditugaskan DPP partai untuk menjadi tim kampanye khususnya di daerahnya. Kepala daerah kan punya pengaruh. Nah itu tidak kita bahas. Nah itu tugas seorang kader, Mas. Jadi ya Gibran sebagai kader PDI Perjuangan dan tentu juga dia harus mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya dari partai untuk memenangkan keputusan partai. Nah, apakah itu akan berdampak? Nah, tentu saja semua kepala daerah kami dia terpilih kan karena memiliki kekuatan sosial, kekuatan politik dan kekuatan pengaruh kan sehingga mereka terpilih. Baik. Pak Jayadi, kemarin disinggung oleh Mbak Puan nama Andika Perkasa. Apakah Andika ini bisa juga jadi jalan tengah bagi PDIP ketika alot nih bahas cawapres? Iya,
bisa, dan kalau dilihat elektabilitasnya secara individu, Pak Andika masuk 10 besar. Meskipun agak jauh tertinggal dari misalnya Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandi Uno, AHY, dan nama-nama yang sudah sering kita bicarakan. Tapi namanya masuk 10 besar, tidak kalah dari Erlangga Hartarto atau apa namanya dan Mbak Puan sendiri ya. Jadi kalau misalnya Pak Andika dijadikan salah satu alternatif cawapres Ganjar, cukup masuk akal. Apalagi tadi bisa mewakili sisi ketegasan dan kewibawaan itu, ya, menjadi salah satu karakteristik yang dicari oleh masyarakat kita berdasarkan riset mengenai capres cawapres atau pasangan capres cawapres itu, yang 4 itu, merakyat, jujur, bersih, tegas berwibawa, dan pintar atau punya kapasitas memimpin atau menyelenggarakan pemerintahan. Nah, Pak Andika bisa mengisi kekurangan Pak Ganjar dari persepsi publik soal tegas berwibawa. Oke. Tinggal lagi bagaimana itu dikonsolidasikan ke seluruh wilayah nanti. Masuk dibahas nggak sih Pak Syukur, nama Pak Andika ini kemarin sempat disinggung oleh Mbak Puan. Sebelumnya emang sudah dibahas? Terkait apa itu? Cawapres tadi. Oh, cawapres. Nah, keputusan Kongres kami itu sudah jelas ya, bahwa calon presiden dan calon wakil presiden itu diserahkan kepada ketua umum. Nah, pada saat ketua umum mengambil keputusan, maka seluruh organisasi kepartaian, 3 pilar partai, apakah dia yang di struktural partai, apakah dia yang di legislatif, dan dia yang ada di eksekutif, dia harus bergerak bersama-sama. Nah, tentu saja ketua umum saya tentu memiliki pemikiran dan perenungan siapa yang paling pas untuk bersama-sama dengan Pak Ganjar memimpin bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Tapi kalau dari kader ada suara-suara nggak sih, misalkan menyodorkan Pak Andika atau mau saran gitu? Bagaimana sih Pak Syukur? Ya tentu saja kan ketua umum saya pasti mendengar dari semuanya. Tetapi kami di partai tidak pernah melakukan konsolidasi itu. Kami komandonya satu. Ya, pada saat ketua umum mengambil keputusan, semua harus bergerak. Karena itu adalah keputusan Kongres. Bahwa ada isu-isu tertentu, ya, atau keputusan tertentu yang diambil oleh ketua umum dan tidak perlu didiskusikan. Oke. Pak Jayadi, tadi kan selain soal sosok atau karakter yang tegas, yang bisa mengimbangi Pak Ganjar, ini Andika ini bisa juga nggak sih untuk mengimbangi konsolidasi yang dilakukan oleh Prabowo terhadap Purnawirawan? Kan sebenarnya sudah ada juga nih, Pak Jayadi. Iya betul. Ya, jadi itu sih itu juga salah satu ya, karena jadi selain memberikan karakter tegas berwibawa kepada capres-cawapres PDIP, itu adanya Pak Ganjar, Pak Andika bisa juga membantu mengkonsolidasikan keluarga besar ABRI ya, keluarga besar TNI maksud saya, kok ABRI ya. Tentu saja sebagai mantan Panglima, kan beliau masih punya jaringan di kalangan Purnawirawan, meskipun sebagai Panglima kan tidak aktif lagi, jadi kalau ke internal tidak bisa lagi tuh. Kalau di kalangan Purnawirawan tentu saja masih punya pengaruh, terutama yang segenerasi atau jaraknya tidak terlalu jauh dari generasi beliau. Apalagi jangan lupa Pak Andika itu adalah menantu Pak AM Hendro Priyono kan, yang juga punya jaringan luas di kalangan tentara. Jadi itu kekuatan yang mungkin secara jumlah purnawirawan tentara kan tidak banyak ya dibandingkan pemilih Indonesia, kan tidak banyak. Tapi dari segi jaringan yang mereka miliki ke masyarakat ya, ke wilayah-wilayah, pengalaman yang mereka miliki itu tentu bisa dimanfaatkan sebagai cara untuk melakukan konsolidasi. Walaupun dengan elektabilitas yang tadi dibilang bawah ini di 10 besar bawah, tapi bisa ngangkat nggak sih untuk elektabilitas secara keseluruhan nanti Ganjar, Pak Jayadi, sosok Andika ini? Sepanjang Pak Ganjarnya bisa tinggi elektabilitasnya, maka peran Wapres itu lebih banyak untuk menopang gitu. Meskipun apalagi menurut saya kalau kita perhatikan berbagai nama bakal cawapres yang beredar sekarang, itu kan jaraknya juga tidak terlalu jauh, tipis-tipis saja. Misalnya antara Pak Erik sama Pak Ridwan Kamil, itu jaraknya cuma 2%-an. Demikian juga dengan Sandi, AHY dan sebagainya. Nah, ketika dipasangkan dengan capresnya, itu elektabilitasnya tidak linear. Tidak mesti yang cawapres yang elektabilitasnya di bawah Pak Erik misalnya serta-merta menurunkan elektabilitas dari capres seperti Pak Ganjar. Jadi memang ada banyak kombinasi. Kami tangkap soal elektoral ini tentu
ada juga pengaruhnya yang bisa terjadi. Terima kasih Pak Sukurna Baban, Ketua DPP PD Perjuangan, dan juga Pak Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Terima kasih telah meluangkan waktu di program Kompas Petang sore hari ini. Usai jeda saudara, setelah tak hadir dalam pemeriksaan kemarin, Kejaksaan Agung kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Kopi luwak kopi dulu. Kopi putih nomor 1 di Indonesia. Nyaman diminum, gak bikin kembung. Luwak White Coffee, mendukung sepak bola Indonesia dan dunia. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee, the real white coffee. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Gunakan Dr. Q Lumbar Traction Device. Untuk mengatasi sakit pinggang, Dr. Q memiliki 5 teknologi dalam satu alat. Intelligent Dynamic Traction, meregangkan tulang belakang secara bertahap, sehingga dapat mengembalikan bantalan sendi tulang belakang yang menjepit syaraf. Infrared Heating, bermanfaat merelaksasi otot sehingga efektif mengurangi rasa nyeri di pinggang. Vibration Massage, 3000 getaran per menit, dapat melenturkan otot tulang belakang yang mengalami kekakuan. Dilengkapi 5 medical magnet, bermanfaat mengurangi peradangan pada proses penyembuhan nyeri pinggang. Hadir dengan teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat memperkuat otot untuk mencegah nyeri pinggang berulang. 5 teknologi dalam satu alat, efektif membantu mengatasi sakit pinggang dan syaraf terjepit. Hubungi call center kami sekarang juga. Gunakan Dr. Q Lumbar Traction Device. Ikuti petunjuk pemakaian. Saudara, kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Kelurahan 36 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan.
Api menyambar 9 rumah dan bedeng yang mayoritas berbahan kayu. Sebagian bangunan yang terbakar dalam kejadian ini berbahan kayu. Api semakin membesar akibat terpaan angin kencang. Warga mengatakan